Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Setelah kejadian sebelumnya di mana Boruto berbicara cukup intens dengan Momoshiki, suasana terasa hening. Boruto tampak melamun, pikirannya masih terganggu oleh percakapan yang baru saja terjadi. Toneri yang memperhatikan Boruto dengan seksama, lalu mendekat dan bertanya, "Ada apa denganmu, Boruto? Wajahmu terlihat tidak tenang. Apa kau sedang memikirkan sesuatu yang penting?" Boruto hanya menoleh perlahan dan menjawab singkat, "Aku hanya kelelahan, itu saja." Namun dari sorot matanya terlihat jelas bahwa sebenarnya ada hal yang disembunyikan. Boruto memang tidak ingin mengatakan apapun tentang isi percakapannya dengan Momoshiki. Sementara itu, adegan berpindah ke markas utama Otsutsuki. Tempat itu terlihat sibuk, dengan banyak anggota Otsutsuki yang sedang menjalankan tugas mereka masing-masing berdasarkan tingkatan dan kasta. Mereka tengah mengurus proses penanaman pohon Shinju. Suasana mendadak berubah ketika dari langit muncul asap putih yang menyebar seperti kabut dan perlahan turun menutupi area tersebut. Asap itu lalu membentuk siluet yang tampak seperti roh. Ternyata itu adalah bayangan ayah Momoshiki. Sosok itu berkata dengan nada serius, "Aku telah mati di tangan anak itu, pemilik mata Jogan. Tapi aku datang bukan untuk marah, melainkan untuk menyampaikan tekadku. Aku tidak punya banyak waktu karena tubuhku akan segera menghilang." Di antara kerumunan, ada satu Otsutsuki bertubuh kecil yang hanya bisa menatap ke arah sang dewa dengan mata berkaca-kaca. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah. Ayah Momoshiki menatapnya dan berkata, "Balaskan apa yang dilakukan bocah itu secepatnya. Kalian semua harus memperkuat diri hingga berevolusi. Jika memungkinkan, jadilah lebih kuat dariku. Kalahkan pemilik Jogan dan selamatkan anakku yang masih ada di dalam tubuhnya." Seketika, muncul sosok Otsutsuki bertubuh besar yang maju dan berkata dengan suara berat, "Aku berjanji akan membalas semua ini. Aku akan memperkuat diri, aku akan berkembang melebihi dirimu. Tapi aku ingin tahu, apakah ada sosok lain yang lebih berbahaya daripada bocah pemilik Jogan itu? Bagaimana bisa kau kalah?" Ayah Momoshiki mengangguk pelan dan menjawab, "Tentu saja ada. Namanya Kawaki. Dia adalah wadah dari Ishiki Otsutsuki. Dia sudah menyerap seluruh kekuatanku sebelum aku mati. Tapi yang lebih penting, Kawaki dan Boruto punya tujuan yang saling bertolak belakang. Mereka sebenarnya musuh. Kalian bisa memanfaatkan konflik ini untuk keuntungan kalian." Mendengar itu, para Otsutsuki langsung terdiam dan terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ishiki bisa kalah seperti itu. Ayah Momoshiki melanjutkan, "Tapi itu belum semuanya. Di pihak Boruto, ada satu sosok yang sangat berbahaya juga. Namanya Himawari. Dalam tubuhnya mengalir kekuatan Kaguya. Jadi kalian harus bersiap. Kalian harus lebih kuat dari sekarang." Tiba-tiba, salah satu Otsutsuki yang memiliki rine Sharingan bersuara, "Aku tidak menyangkalnya. Aku mulai menyadari bahwa para makhluk di planet bumi memang sangat berbahaya. Kita telah kehilangan Ishiki, Kaguya, bahkan Momoshiki Senpai. Itu artinya, kita tak bisa lagi memandang remeh planet itu." Ayah Momoshiki menimpali, "Kalian benar. Di sana masih ada Naruto, Sasuke, bahkan Rikudo Sennin dan Toneri. Mereka semua merepotkan. Karena itu, aku tunjuk kau," ucapnya sambil menunjuk salah satu Otsutsuki, "sebagai penerusku. Kau harus menjadi dewa Otsutsuki yang baru. Kuatkan dirimu dan hancurkan mereka." Otsutsuki yang ditunjuk itu tampak sangat terkejut, tak menjawab apapun. Ayah Momoshiki melanjutkan, "Kau pantas menggantikanku. Shibai tidak akan pernah bersatu kembali dengan kita. Jadi pimpinlah klan ini. Aku sudah tidak punya waktu. Tubuhku akan segera menghilang." Tak lama kemudian, tubuh ayah Momoshiki berubah menjadi asap dan benar-benar menghilang. Dia telah mati sepenuhnya. Para Otsutsuki yang masih tersisa tampak murka. Mereka tidak bisa menerima kehilangan pemimpin mereka begitu saja. Kemarahan mulai tumbuh dan mereka tampak siap untuk memberontak. Sementara itu, kembali ke dimensi tempat Boruto dan Toneri berada. Toneri menatap Boruto dan berkata dengan tegas, "Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Kita harus segera menyelamatkan Naruto dan Sasuke." Boruto mengangguk dan menjawab, "Tentu saja. Aku juga sudah memutuskan untuk segera pergi ke tempat ayah dan guru Sasuke. Lagi pula, dimensi ini sudah tidak terkunci. Aku bisa merasakan cakra mereka.
Namun tiba-tiba, sebuah portal dimensi terbuka di hadapan mereka. Boruto langsung waspada dan bertanya, "Jikukan ninjutsu? Siapa yang membuat portal ini?" Tapi sebelum sempat menjawab, dari dalam portal muncul dua sosok yang sangat dikenal, Naruto dan Sasuke. Boruto terkejut dan langsung berseru, "Ayah! Guru Sasuke! Aku baru saja ingin menyelamatkan kalian ke sana." Sasuke menanggapi dengan tenang, "Tak perlu khawatir, Boruto. Aku masih bisa berpindah antar dimensi dengan Rinnegan. Tapi satu hal yang aneh, segel pengunci dimensi yang menahanku tiba-tiba menghilang. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Boruto mengangguk dan menjawab, "Ayah Momoshiki sudah mati. Aku berhasil mengalahkannya." Naruto menatap Boruto dan berkata, "Aku sudah menduganya. Tapi bagaimana dengan dampaknya? Apakah ada tanda-tanda segel karma berpindah kepada orang lain?" Boruto terlihat bingung dan menjawab, "Aku belum tahu pasti. Aku masih meneliti semuanya. Tapi yang jelas, sebelum mati, Kawaki telah menyerap seluruh kekuatannya. Kekuatan Kawaki kini sangat berbeda. Aku merasa sangat kesal padanya." Sasuke terlihat serius dan bertanya, "Kau bilang Kawaki? Apakah ini ada hubungannya dengan rencana Amado?" Boruto langsung menjawab, "Kemungkinan besar iya. Semua ini membuat kepalaku pusing. Musuh terlalu banyak dan saling berkaitan. Kita harus mengalahkan Amado dan kelompoknya, belum lagi para Otsutsuki. Tapi berdasarkan penjelasan dari rival ayah Momoshiki, kelompok Amado dan para Otsutsuki tidak akan bergerak bersamaan. Mereka akan datang di waktu berbeda." Sasuke menimpali, "Kalau begitu, kita punya kesempatan. Kita bisa melawan mereka satu persatu." Toneri kemudian berkata, "Itu benar. Karena mereka datang di waktu berbeda, kita masih punya waktu untuk memperkuat diri. Sekarang aku akan membantu Boruto berevolusi ke tingkat berikutnya. Ini hanya bisa kulakukan karena di antara kalian, hanya aku yang memahami rahasia Dojutsu Jogan." Dari semua yang terjadi, terlihat bahwa peran Toneri akan sangat penting ke depannya. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang Jogan dan masa depan Boruto. Masih banyak hal yang belum ia ungkap, dan semua itu pasti akan sangat berpengaruh dalam perang besar yang akan datang. Mungkin dalam waktu dekat, Toneri akan mengungkapkan lebih banyak rahasia yang selama ini belum diketahui oleh Boruto, terutama tentang Jogan. Setelah suasana menjadi sedikit tenang, Naruto pun menatap Toneri dan berkata, "Toneri, aku mempercayakan semua yang berhubungan dengan Jogan padamu. Aku yakin kau tahu apa yang harus dilakukan. Tapi untuk saat ini, kita harus kembali ke planet bumi. Masih banyak hal yang harus kita urus di sana." Mendengar pernyataan itu, Boruto langsung menjelaskan rencananya. "Sebelum kita kembali ke rumah, aku ingin kita menemui Mitsuki dan Himawari lebih dulu. Mereka sedang berada di tempat Kashinkoji. Kita harus ke sana karena sebelumnya terjadi hal yang tidak terduga pada Kashinkoji," kata Boruto dengan nada serius. Sasuke yang mendengar penjelasan itu langsung bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi pada Kashinkoji? Bisakah kau ceritakan secara lebih rinci, Boruto? Aku ingin tahu kejadiannya dari awal." Boruto mulai menjelaskan dengan nada tenang, "Begini. Selama ini kita tidak menyadari bahwa Kashinkoji ternyata dikendalikan oleh Amado. Banyak informasi penting yang pernah dikatakan Kashinkoji kepadaku. Misalnya, tentang cara mengalahkan ayah Momoshiki dan juga soal penyimpanan buah cakra. Awalnya aku benar-benar percaya kalau semua yang dikatakan oleh Kashinkoji itu berasal dari penglihatannya sendiri tentang masa depan. Tapi ternyata aku salah besar. Itu semua hanyalah bagian dari skenario Amado." Boruto menunduk sejenak sebelum melanjutkan, "Rencana Amado begitu rapi. Dia menyusun semua kata-kata Kashinkoji supaya aku bergerak sesuai keinginannya. Memang pada akhirnya aku berhasil mengalahkan ayah Momoshiki, seperti yang dikatakan oleh Koji. Tapi setelah itu, Kawaki tiba-tiba muncul dan menyerap seluruh kekuatan ayah Momoshiki. Aku benar-benar kecolongan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Kashinkoji sebenarnya bukan datang darinya, melainkan dari Amado yang mengendalikannya dari jauh." Sasuke menatap Boruto dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Boruto. Apa yang kau lakukan sudah sangat luar biasa. Kau sudah melangkah sejauh ini dan kekuatanmu sudah berkembang sangat pesat. Menurutku, saat ini sangat tidak mungkin Amado bisa mengalahkanmu kalau harus bertarung 1 lawan 1. Itu sebabnya dia memilih untuk bersembunyi di balik bayangan dan menyerang secara tidak langsung. Aku yakin, dia pasti sedang berusaha memperkuat diri,
mungkin dengan memanfaatkan buah cakra, agar bisa melebihi kekuatanmu. Setelah mendengar itu, Naruto ikut angkat bicara. Tunggu sebentar, Boruto. Tadi kau menyebut soal menyimpan buah cakra. Bisa jelaskan lebih jelas kepada ayah? Apa maksud dari menyimpan buah cakra itu? Boruto lalu mengangguk dan mulai menjelaskan. Saat aku bertarung dengan ayah Momoshiki, aku menyadari bahwa dia sudah mengumpulkan banyak sekali buah cakra dari berbagai planet melalui bawahannya. Semua buah cakra itu dia gabungkan menjadi satu buah yang memiliki kekuatan luar biasa. Saat kami berhasil merebutnya, kami segera menyembunyikannya di dalam dimensi Kamui. Tapi dalam proses itu, kami harus kehilangan Paman Obito. Dia berkorban melawan ayah Momoshiki, dan akhirnya tewas di tangan musuh. Namun beruntung, buah cakra itu masih tersimpan dengan aman. Mendengar kenyataan ini, Naruto dan Sasuke terlihat sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Obito sampai harus mengorbankan nyawanya. Di tengah kesedihan itu, Sarada tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Sebelum Paman Obito meninggal, dia sempat menyampaikan pesan kepadaku. Pesan ini ditujukan untuk kakek Hokage ke-7 dan Papa. Paman Obito mengatakan bahwa kalian berdua harus tetap hidup dan membantu Boruto untuk menghadapi Amado dan para Otsutsuki. Dia tidak ingin kalian mati terlalu cepat." Naruto dan Sasuke saling berpandangan, terlihat jelas bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan rasa kehilangan yang mendalam. Sasuke lalu bertanya, "Ini sungguh tidak kuduga. Tapi Sarada, kenapa kau sekarang terlihat memiliki kekuatan Rikudo? Bahkan dojutsumu juga tampak berbeda. Apakah ada sesuatu yang terjadi padamu?" Sarada menjelaskan dengan perlahan, "Sebelum Paman Obito meninggal, dia memberikanku kedua matanya. Bersamaan dengan itu, dia juga mewariskan kekuatan Rikudo kepada aku. Dia percaya padaku, dan berharap aku bisa menjaga dunia shinobi." Naruto menatap langit, matanya tampak berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Obito memberikan kepercayaan sebesar itu kepada Sarada. Sementara itu, Sasuke berkata, "Aku benar-benar berterima kasih pada Obito. Dia sangat berjasa bagi kita semua. Tapi, apakah kau sekarang bisa mengakses dimensi Kamui?" Sarada menjawab, "Tentu saja bisa. Jika Papa ingin pergi ke sana, aku bisa membukakan jalannya." Namun Sasuke menggeleng pelan dan menjawab, "Bukan sekarang. Untuk saat ini, Papa akan lebih fokus menjaga keselamatanmu. Keberadaanmu sangat berbahaya sekarang, karena kau menyimpan buah cakra milik Dewa Otsutsuki. Banyak musuh akan mencoba mengambilnya darimu. Jadi, mulai sekarang Papa akan terus menjagamu." Mendengar itu, Sarada hanya bisa diam. Ia menatap ayahnya dengan penuh rasa hormat, lalu Boruto ikut menambahkan, "Sarada memang harus terus dilindungi. Kita tidak boleh sampai kehilangan mata miliknya. Jika itu terjadi, maka semua usaha kita akan sia-sia." Naruto kemudian bertanya, "Boruto, aku ingin tahu kenapa kamu menyimpan buah cakra itu? Apa tujuan sebenarnya?" Mendengar pertanyaan itu, Toneri yang menjawab, "Begini, Naruto. Buah cakra itu memang disimpan karena rencananya akan dimanfaatkan oleh Boruto. Tapi masalahnya, kekuatan buah cakra itu sangat besar. Di dalamnya terkandung ratusan buah cakra dari banyak tempat. Jika Boruto memakannya dalam kondisi sekarang, maka ada risiko besar. Momoshiki bisa memanfaatkan kekuatan itu untuk mengambil alih tubuh Boruto. Jadi, untuk mencegah hal itu, Boruto harus meningkatkan kekuatan Jogannya terlebih dahulu." Toneri lalu menambahkan, Jogan Boruto harus berevolusi sampai ke tahap keempat, atau bahkan kelima. Jika Jogan sudah berevolusi, maka Boruto tidak akan mengalami efek samping setelah memakan buah cakra itu. Bahkan, dia bisa memisahkan dirinya dari Momoshiki sepenuhnya. Jadi, Momoshiki tidak akan bisa lagi mengancam keselamatan siapapun. Naruto tampak serius dan kembali bertanya, "Kalau begitu, bagaimana caranya agar Jogan Boruto bisa berevolusi ke tahap 4 atau 5? Toneri menjawab dengan tenang, "Ada beberapa cara yang akan aku coba. Salah satunya adalah dengan latihan khusus, dan yang lainnya adalah menggunakan sel Shai milik Otsutsuki yang dimiliki Orochimaru. Untuk membangkitkan Jogan, dibutuhkan pemicu yang kuat. Latihan saja tidak cukup. Aku masih punya beberapa metode lainnya, dan semuanya akan mulai aku ajarkan kepada Boruto." Sasuke kemudian menimpali, "Kalau begitu, kapan kau akan mulai membantu Boruto agar mencapai revolusi Jogan tahap 4? Toneri menjawab, "Aku akan mulai setelah kita kembali ke planet bumi. Untuk sekarang,
Mari kita segera menyusul Mitsuki dan Himawari yang sedang mengawasi keadaan Kashin Koji. Kita tidak bisa membiarkan mereka terlalu lama di sana tanpa pengawasan. Tak lama setelah diskusi selesai, Naruto langsung menanggapi dengan tegas, "Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi sekarang. Kita harus segera menyusul mereka sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk." Diperlihatkan bahwa semua orang mulai bergerak dengan cepat, bersiap menuju lokasi Himawari dan Mitsuki yang saat ini sedang berada bersama Kashin Koji di tempat berbeda. Sasuke yang menyadari bahwa jaraknya terlalu jauh segera membuka portal dimensi. Ia berkata, "Kalau kita ke sana hanya dengan berlari, itu akan memakan waktu sangat lama. Jadi aku putuskan, kita gunakan Jikukan Ninjutsu saja agar bisa langsung sampai." Mereka semua pun masuk ke dalam portal tersebut, dan beberapa saat kemudian mereka berhasil tiba di hadapan Himawari dan Mitsuki. Sesaat setelah melihat portal terbuka, Mitsuki dengan waspada bertanya, "Portal dimensi siapa itu? Siapa yang datang dari sana?" Himawari yang tampak lebih tenang menjawab, "Aku bisa merasakan ada cakra milik ayah dan Toneri dari dalam sana. Sepertinya mereka datang untuk membantu kita." Tak lama kemudian, satu persatu mereka keluar dari portal. Himawari yang melihat kedatangan Naruto langsung berlari dan memeluknya. "Ayah, akhirnya kau datang juga. Aku benar-benar khawatir." "Kau tidak apa-apa, kan?" Naruto membalas dengan suara pelan namun penuh keyakinan, "Ayah baik-baik saja, Himawari. Ayah hanya sedikit kelelahan. Tapi melihatmu aman, ayah jadi lebih tenang sekarang." Himawari kemudian mulai menjelaskan situasinya. Di sini keadaannya tidak mudah. Banyak hal yang terjadi di luar dugaan. Apalagi, Kashin Koji sempat dikendalikan oleh Amado. Aku sama sekali tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Naruto yang mendengar penjelasan putrinya langsung menatap ke arah tubuh Kashin Koji yang masih terbaring tak sadarkan diri. Ia bertanya, apakah dia masih dikendalikan oleh Amado sampai sekarang? Himawari menggeleng pelan dan menjawab, "Sejauh yang bisa aku lihat, untuk saat ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda dikendalikan. Tapi aku juga belum bisa memastikannya sepenuhnya." Naruto pun mendekat dan berlutut di sisi Kashin Koji. Ia meletakkan tangannya perlahan di tubuh Koji, mencoba mengecek kondisi fisiknya dan memanggilnya. Namun, Kashin Koji tidak menunjukkan reaksi apapun. Masih tidak sadarkan diri. Sasuke yang memperhatikan situasi itu angkat bicara, sepertinya hanya ada satu orang yang bisa menangani masalah seperti ini. Naruto lalu menoleh dan bertanya, "Maksudmu siapa, Sasuke?" Dengan yakin Sasuke menjawab, "Orochimaru. Aku sangat yakin Orochimaru punya pengetahuan dan kemampuan untuk menangani situasi ini. Mungkin dia bisa membuat semacam sistem dalam tubuh Kashin Koji agar koneksi dengan Amado benar-benar terputus. Bagaimanapun, kita harus menyelamatkan dia karena kemampuan melihat masa depannya sangat penting bagi kita." Naruto mendengar saran itu dan langsung setuju. Ia berkata, "Itu ide bagus. Kalau begitu, kita bawa dia ke sana sekarang." Diperlihatkan Naruto menggendong tubuh Kashin Koji dengan hati-hati. Sasuke kemudian kembali membuka portal dan berkata, "Portal ini akan langsung menuju ke gerbang laboratorium Orochimaru. Jadi kita tidak perlu singgah ke desa Konoha terlebih dahulu." Setelah itu, mereka semua masuk ke dalam portal dan kembali menuju planet bumi. Setelah beberapa saat melintasi ruang dan waktu, akhirnya mereka sampai di depan laboratorium Orochimaru. Namun saat mereka tiba, mereka terkejut melihat kondisi area tersebut. Bagian depan laboratorium terlihat hancur parah, dan setengah bangunannya terbakar habis. Banyak alat rusak berserakan. Naruto yang baru sampai langsung berkata dengan nada terkejut, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kerusakannya parah sekali." Sasuke menanggapi dengan nada khawatir, "Jangan-jangan Orochimaru terluka. Ini bisa berbahaya kalau dia sampai diserang." Ketika Naruto dan Sasuke mulai panik, Boruto maju dan menjelaskan, "Orochimaru masih dalam keadaan baik-baik saja. Kerusakan ini terjadi karena pertarungan yang melibatkan diriku dengan Code dan Kawaki. Pertarungan itu menghancurkan sebagian besar area ini. Selain itu, Orochimaru juga sempat bertarung langsung dengan Amado dalam waktu yang cukup lama." Naruto yang mendengar itu langsung terkejut dan bertanya, "Apa? Orochimaru sempat bertarung dengan Amado? Kapan itu terjadi?" Boruto menjawab, "Kejadiannya belum terlalu lama. Saat aku masih berada di dimensi milikku, saat aku melawan ayah Momoshiki. Buninku sempat turun tangan di sini untuk membantu Orochimaru. Tapi saat itu, kau tiba-tiba kabur dan meninggalkan lokasi ini.
Naruto dan Sasuke hanya bisa mengangguk pelan sambil memandangi kerusakan yang sangat besar di laboratorium itu. Tak lama kemudian, seorang anak muda keluar dari dalam pintu laboratorium. Ia berkata sambil berjalan cepat, "Selamat datang, Sasuke. Apakah itu Kashin Koji? Bagaimana keadaannya sekarang? Dan Orochimaru sedang di mana?" Sasuke menjawab, "Kami baru tiba." "Orochimaru ada di sini, kan?" Anak muda itu, anak Orochimaru yang juga kakak dari Mitsuki, mengangguk dan menjawab, "Tuan Orochimaru sedang menganalisis sel Shibai Otsutsuki yang akan ditransplantasikan ke tubuh Boruto. Kalian bisa menemuinya sekarang." Diperlihatkan Orochimaru yang sedang sibuk menatap layar scanner. Ia sedang memeriksa kandungan sel Shibai. Ketika mendengar langkah kaki mendekat, ia menoleh dan berkata, "Oh, kalian sudah datang. Bagaimana dengan ayah Momoshiki? Apakah kalian berhasil mengalahkannya?" Boruto menjawab dengan tenang, "Ya, dia sudah kami kalahkan." Orochimaru mengangguk puas. "Baguslah kalau begitu. Tapi kalian harus tetap waspada. Apakah ada tanda-tanda ayah Momoshiki meninggalkan segel karma baru sebelum kematiannya?" Boruto menjawab, "Belum ada tanda apapun sejauh ini. Tapi kami akan tetap waspada agar tidak kecolongan." Orochimaru mengangguk dan berkata, "Itu sikap yang bagus. Kita harus lebih cerdas dari Amado. Untuk sekarang, kita semua harus fokus memperkuat diri." Boruto kemudian bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan sel Shibai itu? Apakah sudah bisa digunakan dalam tubuhku?" Orochimaru menekan tombol pada perangkat di depannya. Scanner menampilkan gambar sel dengan bagian berwarna hitam. Orochimaru menjelaskan, "Kau lihat bagian ujung sel ini yang berwarna hitam? Itu adalah virus yang sangat ganas. Untung saja kau memberikan sel ini padaku untuk diperiksa. Jika kau langsung menggunakannya, tubuhmu akan mengalami efek samping serius, bahkan bisa kehilangan kesadaran." Boruto terlihat terkejut dan berkata, "Itu sangat berbahaya. Apakah kau bisa membersihkan virus itu?" Orochimaru menjawab dengan yakin, "Tentu. Aku akan menelitinya lebih lanjut dan membersihkannya sebelum digunakan." Saat itu juga, Orochimaru melirik ke arah Naruto yang masih menggendong Kashin Koji. Ia bertanya, "Naruto, apa yang terjadi dengannya?" Naruto menjelaskan, "Kashin Koji dikendalikan oleh Amado. Sekarang dia tidak sadarkan diri. Kami berharap kau bisa memutus sistem kontrol yang terhubung dengan Amado." Orochimaru mengangguk dan menjawab, "Baik. Letakkan dia di sini, aku akan melihat kondisinya." Naruto lalu menidurkan Kashin Koji di tempat yang disediakan. Orochimaru memanggil anaknya, "Putraku, tolong ambilkan satu sampel dari ruanganku." Anak itu menjawab, "Baik, ayah. Aku akan segera kembali." Diperlihatkan dia berjalan ke ruang sampel. Sementara itu, Orochimaru mulai menempelkan berbagai alat pendeteksi di tubuh Kashin Koji. Ia berkata, "Ini akan memakan waktu cukup lama. Teknologi milik Amado sangat rumit, jadi aku harus berhati-hati saat menganalisisnya."